Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Adelia dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas B angkatan 2019 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang manusia dan evolusi, dan kita akan mengetahui yang pertama, pengertian dari evolusi. Yang kedua, macam-macam evolusi menurut para ahli. Dan yang ketiga, perbedaan antara teori Jean-Baptiste Lamarck dan teori Charles Darwin. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari evolusi. Evolusi secara definisi merupakan perubahan pada populasi makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Kemudian, para ahli menyimpulkan bahwa evolusi ada dua macam. Yang pertama, evolusi secara progresif, dan yang kedua, evolusi secara regresif. Evolusi secara progresif merupakan perkembangan populasi makhluk hidup menuju kesempurnaan. Sedangkan evolusi secara regresif merupakan perkembangan suatu populasi makhluk hidup menuju kepunahan. Nah, adapun perbedaan teori dari Jean-Baptiste Lamarck dan teori Charles Darwin. Yang pertama yaitu teori Jean-Baptiste Lamarck atau biasa disebut dengan teori use and disuse atau teori adaptasi. Lamarck berpendapat bahwa evolusi atau perubahan populasi makhluk hidup terjadi akibat adaptasi di lingkungannya. Perubahan ini kemudian diwariskan kepada keturunannya. Lamarck memberi contoh pada jerapah. Jerapah dulu nenek moyangnya berleher pendek. Namun, ia menggemari atau menyukai daun-daun di pohon tinggi, maka jerapah ini kemudian menyulurkan lehernya, pelan tapi pasti. Menyulurkan sekali, dua kali, lama-lama ia ngotot dan bertambah panjang. Pertambahan panjang ini kemudian mewariskan pada keturunannya, sehingga dari generasi ke generasi jerapah ini lehernya semakin panjang. Sampai kita lihat sekarang ini, semua jerapah di dunia ini lehernya panjang semua. Jadi, jika kita simpulkan berdasarkan pola pikirnya Lamarck, asal-usul jerapah berleher panjang ini dari nenek moyang jerapah yang dulu lehernya pendek, kemudian bisa jadi panjang, itu karena adaptasinya pelan tapi pasti. Hasil adaptasi tersebut kemudian diwariskan kepada keturunannya. Yang kedua yaitu teori Charles Darwin. Menurut Darwin, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Apa itu seleksi alam? Seleksi yaitu pemilihan, sedangkan alam yaitu lingkungan. Jadi maksudnya Darwin adalah alam ini melakukan proses seleksi atau memilih siapa-siapa yang berhak hidup terus dan siapa-siapa yang tidak layak hidup, sehingga harus musnah. Itu nanti akan mengalami evolusi secara progresif, yaitu terus berkembang. Sementara yang tidak layak hidup menurut lingkungan akan mengalami evolusi secara regresif atau punah. Kita ambil contoh yang sama seperti Lamarck terjadi pada jerapah. Menurut Darwin, jerapah tidak hanya mempunyai nenek moyang satu saja, namun bervariasi. Ada yang berleher
pendek, panjang, setengah pendek, dan setengah panjang. Kemudian terjadilah proses seleksi alam karena jerapah menyukai daun-daun di pohon yang tinggi yang hanya bisa dijangkau oleh jerapah yang berleher panjang. Maka akibatnya ini alam akan menyeleksi siapa-siapa yang layak untuk terus atau progresif, dan sebaliknya yang tidak layak akan mengalami kepunahan atau regresif. Maka kemudian alam melakukan seleksi, jerapah yang berleher pendek minggir atau musnah, sedangkan jerapah yang berleher panjang tetap bertahan sampai sekarang ini. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai manusia dan evolusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.